Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat iman Islam hari ini. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mencoba memberikan bagaimana tentang hikmah puasa di mana sesuai dengan sabda Nabi dari hadis Imam Bukhari dikatakan Nabi SAW bersabda bahwa jika tidak memberatkan umatku pasti akan diwajibkan mereka bersiwak setiap wudhu. Jadi kalau kita melihat bahwa betapa pentingnya bersiwak, yang mana bersiwak itu membersihkan rongga mulut. Kalau kita lihat sebenarnya siwak itu mempunyai fungsi adalah untuk memutihkan gigi, juga siwak melindungi rongga mulut, juga bisa berfungsi untuk kontrol dari bakteri-bakteri patogen yang mengakibatkan suatu penyakit atau kelainan patologis, dan juga untuk memperkuat gigi, dan juga untuk menghilangkan plak. Kenapa hal tersebut terjadi ataupun kenapa fungsi-fungsi bisa dilaksanakan? Karena siwak mengandung antibodi atau antibiotik yang alami, juga mengandung juga fluoride, vitamin C, tanin, aslinya dan deterjen. Jadi bagaimanapun kalau kita lihat sebenarnya rongga mulut itu sangat berfungsi sekali, di mana sebagai pot d'entrée atau pintu masuk dari segala penyakit, dan juga mungkin sebagai pintu di mana kita mendapatkan nutrisi apa yang kita makan. Kalau kita lihat sebenarnya puasa itu memberikan dampak yaitu untuk detoksifikasi, dan juga dengan puasa sebenarnya kita menghilangkan racun yang berbahaya, dan juga untuk revitalisasi daripada organ. Karena segala sesuatu melihat mulut, di mana kita segala macam yang kita makan, nutrisi apa yang kita makan adalah lihat mulut. Jadi sebenarnya sistem jaringan ataupun sistem di dalam GI tract, gastrointestinal system, di mana salah satu sistem yang ada dalam mulut adalah di mana berfungsi untuk saluran di mana makanan diproses dari mulai dimasukkan ke mulut, lalu diproses di dalam jaringan-jaringan seperti itu dari lambung, dari usus, dan selanjutnya akan dikeluarkan. Itu adalah suatu sistem yang akan memberikan dampak terhadap organ lain jika nutrisi tersebut memenuhi syarat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dikatakan di dalam rongga mulut, jika kita mendapatkan suatu kondisi yang mana rongga mulut itu memberikan aroma ataupun tidak sedap bau atau wanginya. Jadi dikatakan di dalam bidang kedokteran gigi bahwa halitosis itu adalah merupakan kondisi rongga mulut yang tidak bersih, di mana dikatakan sebagai xerostomia karena ludah ataupun air liur tidak banyak atau kurang berproduksinya, yang mana bisa mengakibatkan sariawan. Dan juga kondisi halitosis atau bau mulut bisa dikarenakan juga karena kebersihan yang tidak terjaga di rongga mulut. Jadi kenapa dikatakan Rasul menganjurkan bahwa kita harus melakukan bersiwak, terutama setelah wudhu. Di mana Rasul membiasakan juga setiap bangun dia langsung bersiwak. Dan juga makanan yang kita makan jika mengandung gas akan memberikan bau yang tidak sedap di rongga mulut. Dan yang paling utama, kerusakan rongga mulut itu diakibatkan karena ada jaringan yang rusak, yaitu jaringan yang keras yang dikatakan di mana kita dapatkan gigi-gigi itu ada yang rusak sehingga merupakan jaringan yang rusak dengan adanya lubang atau sudut karies. Atau juga bisa dirusak karena adanya jaringan gusi, yaitu soft tissue-nya mengalami kerusakan juga atau infeksi. Jadi di dalam rongga mulut itu adalah betul-betul pintu gerbang di dalam masuknya penyakit atau juga yang mengakibatkan juga berefek terhadap kesehatan umumnya. Kalau kita lihat sebenarnya Allah juga Rasul menganjurkan bahwa mengunyah itu harus 32-50 kali setiap minyak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena
jika makanan yang kita makan dikunyah selama atau kurang lebih 30 kali, maka enzim-enzim yang ada dalam ludah akan memberikan bantuan untuk mencerna makanan yang kita makan tersebut. Sehingga dengan enzim yang ada dalam rongga mulut, maka beban yang didapatkan atau beban daripada lambung tidak akan terlalu berat. Dan juga makanan sudah lembut sehingga mudah diserap karena pada saat masuk lambung langsung diproses dan akan diambil sari-sari pati yang dibutuhkan. Dan setelah itu juga jika kita mengunyah cukup banyak, maka sebenarnya gerakan mulut itu akan memberikan dampak tumbuh kembang daripada rahang atas dan rahang bawah akan optimal. Karena Allah tidak sia-sia menciptakan beberapa macam gigi, yaitu gigi seri yang depan, gigi kaninus yang pinggir, lalu gigi geraham yang berjumlah 3 masing-masing kiri kanan atas bawah. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan alat, yaitu dalam hal ini gigi geligi yang pada usia dewasa ada kurang lebih 16 jaring-jaringnya. Nah kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali kajian saat ini, banyak saya dapatkan kasus-kasus di mana gigi geraham terakhir itu tidak bisa muncul kalau tidak erupsi atau tidak bisa keluar karena bentuk ataupun lingkar daripada rahang atas dan rahang bawah itu tidak cukup untuk mendapatkan atau menyiapkan daripada gigi yang akan erupsi. Sehingga banyak sekali gigi terakhir banyak dilakukan, harus dilakukan operasi atau pencabutan. Nah oleh karena itu sebenarnya Allah juga menciptakan itu tidak sia-sia karena kita dengan geraham yang sejumlah 12 itu 12 yaitu kiri kanan atas bawah yang mana agar semua makanan yang kita makan dapat dikunyah dengan sempurna sehingga lembut. Nah oleh karena itu juga kan otomatis dampak dengan pengunyahan yang banyak akan kita merasa kenyang cukup lama. Lalu juga merupakan program diet juga adalah bagaimana kita mengunyah dengan banyak seperti itu untuk melembutkan makanan sehingga diserap langsung oleh di dalam usus atau dalam lambung kita. Dan juga oleh karena itu kalau seandainya kita kunyah berkurang, jadi kalau seandainya jarang kita makan langsung telan atau dalam tidak dikunyah kurang sempurna, maka otomatis akan terjadi suatu makanan yang terfermentasi, yang mana dengan fermentasi tersebut akan mengakibatkan busuk di dalam usus, yang itu merupakan salah satu penyakit yang bisa kita dapatkan karena makanan tersebut. Nah kalau kita lihat sebenarnya di benar menurut cara sehat menurut Rasul dikatakan sebagai tibun nabawi. Sehat di sini tidak hanyalah sehat fisik, tapi di sini sehat adalah mencakup fisik, jiwa kita juga sehat, dan juga sosial dan juga spiritual. Jadi komponen yang disebut sehat secara Rasul itulah mencakup yaitu tentang fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Nah, oleh karena itu sebenarnya aktivitas hidup sehat itu adalah bagaimana kita sehat melewati makanan, kita sehat juga melewati ibadah, dan kita sehat melalui doa juga. Jadi di sini bahwa tidak hanya lihat dari unsur makanan saja, tapi adalah yang betul-betul kita lihat komponen lain selain makan adalah sehat beribadah dan sehat berdoa. Jadi prinsipnya bahwa untuk yang sehat itu bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi adalah mentaati Allah dan Rasulnya yang berefek di mana kolbu dan raga sehat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sehat menurut Islam itu termasuk Islam. Pertama Islam yaitu kita penyerahan total kepada Allah. Lalu kedua adalah iman, di mana kita melihat yakin bahwa Allah melihat setiap saat. Makanya kita dalam hal-hal dalam berkarya bekerja apapun kita melihat bahwa Allah yang melihat kita. Lalu juga ihsan, karena ihsan di sini Allah menyaksikan apa yang kita lakukan dan akan dicatat oleh malaikat. Kalau kita lihat sebenarnya sehat tubuh itu dimulai daripada living food. Jadi apapun yang kita makan sebenarnya berdampak. Jadi di sini adalah bagaimana makanan itu harus sealamiah mungkin dengan mengandung gizi yang cukup, yang memenuhi kebutuhan kita. Dan juga sebenarnya makanan sealamiah mungkin, maka tidak terlalu banyak diolah yang beragam sekali dengan beberapa proses. Dan juga tidak ada bahan-bahan sintetis. Bagaimanapun bahan sintetis atau bahan tambahan itu boleh jadi dia ingin contohnya untuk mengembangkan, untuk lebih soft segala macam. Tapi kalau memang mengganggu bahwa benda-benda kimia tersebut akan malah mengganggu dan terakumulasi dalam tubuh kita, tidak akan kita pakai malah jadi racun malah kita. Oleh karena itu jadi di sini makanan sealamiah mungkin, proses sesederhana mungkin, dan juga tidak ada komponen-komponen lain. Nah, kadang-kadang kita ingin melihatnya bahwa performnya bagus, tapi kalau kita menambahkan benda-benda asing malah ataupun zat-zat kimia lain malah menjadikan racun kepada kita. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan generasi yang emas itu adalah
yang mana lahir dari pertama ketaatan kepada Allah. Lalu juga kepatuhan terhadap sunnah Rasul, dan juga mengkonsumsi halal, toyib, dan tidak berlebih. Gitu. Jadi sebenarnya kunci untuk sehat itu seperti itu. Jadi kenapa bahwa segala sesuatu kita lihat bahwa kita lewat muka, lewat mulut kita. Jadi di sini betapa peran rongamol itu harus betul-betul sehat, sistem pencernaan harus betul-betul optimal, enzim bisa bekerja sebagaimana maksimal. Nah itulah mungkin secara fisik. Tapi sebenarnya yang tidak kalah lain adalah bagaimana kita mendapatkan sehat kolbu. Sehat kolbu di sini pertama adalah semua mungkin karena Allah. Jadi kita yakin adanya tidak usah putus asa karena Allah Maha Rahmat. Karena boleh jadi kita suka mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, ekspektasi kita tidak berubah. Tapi di sini bagaimana kadarullah kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kedua adalah bagaimana selalu berprasangka baik terhadap Allah. Karena boleh jadi kita berdoa, apapun yang kita harapkan, tapi mungkin belum realisasi, itu adalah kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kita. Ya Allah, berilah saya terbaik untuk kehidupan ini. Dan juga yang paling jelas adalah bagaimana kita menjaga hati kita, iman kita, dan pikiran kita. Karena disitulah akan memberikan dampak kalau tidak sesuai menjadikan kerusakan fisik kita juga. Dan jelas beribadah yang benar, yang paling utama juga adalah banyak sujud. Karena di situ apapun adalah suatu harapan kita yang selalu yakinkan bahwa ikhtiar kita sudah optimal, apapun yang kita laksanakan, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa doa itu adalah sesuatu yang dasar. Jadi sebenarnya sistem healing pada Rasul adalah harus himah. Hi itu berarti halal. I-nya Islam, lalu harus manfaat M-nya, lalu M-nya murah, aman, dan holistik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.